Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sapu bersih timnas U17 di Piala Asia grup C yang bisa mengalahkan atau mengambil poin dari tiap-tiap laga pertandingan antara Korea 3 poin, dari Yaman 3 poin, dan dari Afghanistan terakhir pun mendapatkan 3 poin guys. Jadi timnas U17 ini benar-benar sapu bersih di grup C dan bertengger di puncak klasemen, di atas Korea Selatan ya guys, yang kita tahu bahwa Korea Selatan ini adalah salah satu raksasa Asia di kawasan Asia guys ya, sepak bolanya guys ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa guys. Jadi prestasi yang sangat membanggakan timnas Indonesia dan bahkan sekaligus membanggakan, membawa nama, bukan hanya membawa nama Indonesia guys, tapi membawa nama kawasan di Asia Tenggara guys. Karena timnas U17 lah satu-satunya timnas yang lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia, selain dari Vietnam dan Thailand yang gugur dan tidak bisa lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar tahun 2025 nanti guys. Ya, jadi ini sangat-sangat membanggakan ya guys. Prestasi-prestasi sangat kita patut apresiasi buat para penggawa timnas U17, dengan pelatihnya Coach Nova Arianto guys. Ya, semoga saja nanti di 8 besar dan di Piala Dunia nanti bisa, performanya tetap terbaik ya, tetap jaga performa yang luar biasa guys untuk bisa bersaing di level dunia guys. Ya, kita tahu bahwa kita juga lolos di 8 besar Piala Asia ini guys ya. Kemungkinan kita akan bertemu dengan runner up grup D ya guys, antara Oman, Tajikistan, ataupun bisa jadi melawan Korea Utara guys. Karena di grup D ini ketat sekali persaingannya. Angkanya itu, poinnya itu tidak jauh-jauh beda. Di puncak klasemennya itu grup D itu diisi oleh Korea Utara guys, Korea Utara dan Tajikistan di urutan kedua, dan urutan ketiga yaitu ada Oman, dan bahkan Iran, salah satu raksasa sepak bola Asia, justru malah Amsyong di grup D ini guys. Justru dia malah di juru kunci atau di posisi buncit ya guys. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita saksikan langsung aja yuk video lengkap di timnas U17 ini sapu bersih di grup C. Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih semua pertandingan di grup C dengan meraih poin penuh pada setiap laga. Mereka mencetak total 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol, itu pun melalui tendangan penalti. Gol kita yang dicetak di menit-menit akhir menjadi bukti bahwa pemain kita memiliki fisik dan stamina yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh orang Korea yang udah divitan akun Udah Salaman, pertahanan Indonesia itu bagus dan sepak bola kita terus menunjukkan perkembangan. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi runner-up dari grup D pada babak berikutnya. Ya guys, lolosnya timnas Indonesia U17 ini ke 8 besar, kemungkinan besar jadi lawan dari grup D ini. Runner up grup D itu antara Oman, Tajikistan, atau Korea Utara. Karena kemungkinan besar itu bisa jadi karena di grup D ini poinnya hampir sama semua. Di Korea, di posisi pertama itu Korea Utara 4 poin, dan disusul oleh Oman 3 poin, Tajikistan 3 poin, dan Iran hanya 1 poin. Padahal D ini salah satu raksasa Asia guys di sepak bolanya, tapi ternyata di U17 nya hancur lebur. Oke, lanjut. Lawan Indonesia di babak 8 besar.
Sesuai dengan regulasi Piala Asia U17, juara grup C akan menghadapi runner-up grup D. Persaingan di grup D masih sangat ketat. Korea Utara masih bertengger di puncak klasemen dengan 4 poin. Kemudian disusul oleh Tajikistan dengan 3 poin. Lalu, Oman sementara berada di tempat ketiga dengan mengoleksi 3 poin. Di peringkat terakhir ada Iran dengan mengoleksi 1 poin dari hasil imbang melawan Korea Utara dan kalah dari Oman. Mengingat runner-up group diperkirakan bakal ada perubahan. Apabila Iran menang melawan Tajikistan, maka babak 8 besar berpeluang melawan Iran. Namun bakal ada perubahan. Apabila di laga terakhir Oman berhasil menang melawan Korea Utara, maka timnas Indonesia berpeluang melawan Korea Utara. Jika boleh memilih, kira-kira negara mana yang akan bertemu timnas Indonesia U17 di babak 8 besar? Ya, moga aja antara Tajikistan atau Oman, itu kemungkinan besarnya 2 itu. Oke, lanjut guys. Fisik pemain timnas U17 makin jadi aja. Ternyata ini semua emang program dari Coach Nova Arianto yang prioritaskan duel fisik dan body saat pertandingan. Bukan cuma teknik doang, tapi sekarang kekuatan badan juga dilatih habis-habisan. Kalau dilihat dari rata-rata tinggi badan emang masih sedikit di bawah negara lain, tapi ya udahlah, kita balas pakai otot dan juga semangat juang. Dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Terbukti timnas U17 kita sudah ngalahin Korea Selatan sama Yaman. Mainnya pun nekat, berani keras, body nggak letoy, bener-bener nggak mau kalah di lapangan, ngeyel pol pokoknya. Kayak mainnya tuh sekarang bukan cuma main cantik, tapi main keras, lugas, tapi nggak ngawur. Garuda Muda sekarang udah bukan sekedar tim yang cuma ikut di turnamen, tapi tim yang udah siap ngelawan siapa aja dengan mental dan fisik yang nggak main-main. Next, timnas U17 akan melawan tim Afghanistan. Meski laga ini tak berarti banyak karena timnas sudah lolos, Coach Nova tetap menargetkan wajib menang. Dia mau semua laga disapu bersih. Ini kumpulan ke timnas U17 di grup C, guys. Mantap golnya asli. Cakep itu bro. Ini juga cakep nih. Disundul sama Alberto. Ini ketika lawan Afghanistan.
Luar biasa emang. Timnas U17 satu bersih. Babat abis lawan-lawannya di grup C. Gokil. Siapa aja yang udah keburu ketiduran malah gol 2-0. Enggak, kalian gak salah denger. 90 menit gak bisa gol, dalam 2 menit 2 gol cuy. Kayak berasanya 90 menit cuman latihan, 5 menit baru beneran main. Makanya gimana pun jalannya pertandingan harus tetap ditonton sampai akhir. Ini udah fix selama kualifikasi Indonesia gak pernah kalah, gak pernah seri. Ambil mahkotamu King. Nah tapi sayangnya untuk negara-negara ASEAN yang lain yaitu Vietnam dan juga Thailand harus gugur di fase grup Piala Asia U17 2025 ini. Thailand yang kalah beruntun dari Uzbekistan, Arab Saudi dan Cina. Lalu Vietnam yang hampir bisa jadi puncak klasemen malah kebobolan dan jadinya malah seri dong. Jadinya perwakilan negara ASEAN satu-satunya hanya Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini. Ya guys, jadi di Asia Tenggara ini cuma timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia, jadi wakil ASEAN ya guys, jadi wakil ASEAN ya, karena kan kita tahu sendiri seperti Vietnam dan Thailand itu gagal semuanya untuk melaju ke Piala Dunia U17 di Qatar bulan November nanti guys. Ya hanya wakil dari Indonesia lah, wakil dari ASEAN ya, semoga membawa nama Indonesia dan ASEAN ke kancah sepak bola dunia di Piala Dunia Qatar nanti. Semoga aja bisa membanggakan kawasan Asia Tenggara guys, amin ya, kita doakan saja. Oke lanjut. Masih peluang, dan kemudian babak kedua ketika perubahan pemain dilakukan, perubahan formasi dilakukan, dan kemudian hasilnya kita lihat ada perbaikan penampilan. Endingnya adalah ketika di masa injury time 2 gol berhasil diciptakan, menunjukkan bagaimana mentalitas, bagaimana kualitas, bagaimana kerja keras yang diberlatih oleh para pemain dari timnas Indonesia membuahkan hasil, dan ini tentu tidak dibayangkan. Bahkan tadi kita lihat bagaimana ekspresi dari penjaga gawang Hamid Amiri yang jelas sekali terlihat kecewa ketika di masa injury time, ketika mereka sudah merasa yakin bisa mendapatkan poin dari Indonesia, justru dilesakan, dihancurkan dengan 2 gol dari para pemain Indonesia. Ya, rasa frustasi terlihat di para pemain Afghanistan. Betul. Yang dikatakan baru tadi sang penjaga gawang juga, dan respect diberikan oleh para pemain Indonesia dengan sikap pemain muda yang patut diberikan kredit ketika memberikan datang ke area di mana official dari Afghanistan di sana dan memberikan salut tentunya dengan pertandingan yang luar biasa diberikan, tapi juga respect diberikan kepada Alberto Fadli Henga yang kita melihat bagaimana dia membuka keran gol Indonesia dan akhirnya membuka keran berikutnya. Tapi yang pasti tadi kita menyaksikan pertandingan yang bisa dikatakan sedikit membosankan ya di saat-saat akhir, apalagi ada beberapa peluang dari kubu Indonesia tadi yang nyaris bisa menjadi gol tapi gagal. Akhirnya ketika keran itu terbuka, 1 gol cepat, 2 gol cepat tercipta, dan itulah yang Ya pantaslah Indonesia disebut King Indo, karena satu-satunya wakil Asia Tenggara hanya Indonesia yang bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar tahun 2025 ini guys. Karena Thailand dan Vietnam gugur, udah amsyong dah, udah nggak ada harapan lagi. Cuman Indonesia lah wakil dari Asia Tenggara, dan mudah-mudahan seniornya nanti timnas senior kita bisa lolos Piala Dunia 2026 dan menjadi wakil Asia Tenggara, satu-satunya wakil Asia Tenggara, yaitu Indonesia membawa nama kawasan dan nama bangsa sendiri guys ya. Mudah-mudahan, kita doakan saja. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.